Radio 0598 bersama dengan saya Miss Ripka yang hari ini membawakan podcast. Nah teman-teman, hari ini Miss Ripka membawakan kisah mengenai Nabi Yunus. Nah, semuanya pasti sudah pernah ya mendengarkan kisah mengenai Nabi Yunus. Iya, saat kita sekolah minggu, Om dan Tante yang mengajari sekolah minggu pasti sudah pernah ya membawakan kisah ini. Dan hari ini Miss Ripka mengingatkan dan mengulangi kembali. Nah, mari kita baca dahulu Alkitab kita. Semuanya yuk buka Alkitabnya. Kita baca yaitu Yunus. Ya, Yunus 1. Kisah Yunus ini tertulis di Yunus 1, Yunus 2, 3 dan 4. Nanti teman-teman bisa membacanya di rumah dan di sini Miss Ripka akan menceritakan kesimpulan daripada kisah Nabi Yunus. Nah, sebelum kita membacanya, Miss Ripka tanya dulu, teman-teman tahu nggak siapa Nabi Yunus itu? Iya, Nabi Yunus tertulis di Yunus 1, dia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, Niniwe, kota yang dimana masyarakatnya banyak yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, Yunus ini dia adalah nabi. Sudah pasti dia mengenal Tuhan, sehingga dia bisa mendengarkan firman Tuhan langsung ya kepada dia. Tetapi apa sih yang dilakukan Yunus? Nah, Yunus malah takut. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena ya tadi Miss Ripka bilang, kalau di Niniwe itu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Yunus tidak mau mengambil resiko. Dia takut nanti kalau dia pergi ke sana, apa yang diambil? Dia akan mendapatkan yaitu hal-hal yang buruk bisa terjadi kepada dirinya. Bisa aja nanti dia tidak selamat, atau orang-orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Secara jasmani, secara manusiawi, Yunus berpikir seperti itu, sehingga dia berusaha lari daripada perintah Tuhan. Nah, teman-teman, saat Yunus merasa firman Tuhan ini, aduh, apaan sih Tuhan? Kenapa sih harus ke Niniwe? Masih banyak orang-orang di sini, orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan, yang harus aku kabarkan Injilnya supaya mereka semakin mantap, supaya mereka semakin imannya semakin bertumbuh. Tetapi apa? Kenapa Tuhan izinkan aku pergi ke Niniwe? Mungkin secara manusiawi saat itu Yunus berpikir demikian ya. Kenapa harus ke Niniwe? Yang tidak percaya Tuhan, ya nggak mungkin lah Niniwe mau mendengarkan aku. Mereka aja nggak kenal Tuhan. Demikian ya teman-teman. Tetapi apa yang dipikirkan manusia bukan itu yang dipikirkan oleh Allah. Nah, karena gejolak yang ada dalam pikiran si Yunus, dia pergi. Aku nggak mau. Tidak. Mungkin saat ini Tuhan salah ya suruh aku ke Niniwe. Udah deh aku pergi saja. Akhirnya Yunus pun pergi ke Tarsis. Dia membelok daripada firman Tuhan. Dia pikir Tuhan tidak bisa melihat dia. Tetapi Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Meskipun saat itu Yunus sampai bersembunyi dia di kapal itu ya, supaya Tuhan tidak melihat. Nah, akibat dari perbuatan Yunus, nah apa yang didapatnya? Allah marah. Bagaimana membuktikannya kalau Allah marah? Baca di Yunus 1 ayat 4 sampai 13. Tuhan buat angin ribut, gelombang laut yang besar mengguncang-guncang kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Nah, saat itu semua orang yang ada di kapal sudah kacau. Mereka ketakutan, mereka tidak mau mati, mereka ingin diselamatkan, mereka buang benda-benda yang berharga mereka. Tetapi bukan itu yang Tuhan minta. Tuhan menginginkan Yunus, ya. Akhirnya Yunus pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tahu dia salah dan akhirnya dia bilang sama mereka, Tuhan hanya menginginkan dia. Dia orang percaya, ya. Akhirnya orang-orang yang di dalam kapal pun membuang Yunus ke dalam laut. Coba, Yunus di sini mendapat hukuman karena ulahnya yang tidak mendengarkan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Nah, lihat di Yunus 1 ayat 17, Yunus mendapat hukuman daripada Allah. Apa hukumannya? Yunus ditelan ikan besar. Bayangkan, ikan sebesar apa yang ada di dalam lautan luas itu? Sangat besar. Sehingga Yunus bisa ditelan dengan mudahnya. Saat itu kita bisa baca ya di Yunus 2
3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Kalau kita bayang-bayangkan secara jasmani, kalau kita tutupkan mata kita terasa gelap, pasti kita merasa ketakutan. Demikianlah Yunus pada saat itu, teman-teman. Dia merasa ketakutan, sehingga dia sadar banyak doa-doa yang diucapkan Yunus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan pun mengampuni Yunus. Nah, Tuhan mengampuni Yunus tertulis pada Yunus 2 ayat 10. Kita baca sebentar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, Tuhan itu sangat baik ya. Meskipun Yunus pada awalnya itu membelok daripada firman Tuhan, membuat Tuhan marah, Tuhan tetap mengasihi Yunus sehingga dia mengampuni Yunus. Tuhan memberikan Yunus kesempatan sekali lagi. Nah, karena kesempatan yang Tuhan berikan, Yunus pun memanfaatkannya. Dan apa yang terjadi? Niniwe dimenangkan. Ini bisa kita baca di Yunus 3 ayat 10. Teman-teman, demikian juga mungkin saat ini kitalah Israel. Kita sudah dimenangkan oleh pada Tuhan. Dan siapakah orang Niniwe itu? Niniwe itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin orang-orang yang belum percaya Tuhan, seperti itu, ya. Kita mungkin merasa, aduh, tidak mungkin kita bisa melayani dia, tidak mungkin. Dia itu tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu apa rencana Tuhan terhadap dia. Ya, itulah tugas kita. Kita ini adalah Yunus-Yunus di masa modern sekarang ini. Kitalah, firman Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus menyelamatkan orang-orang seluruh dunia ini, mengabarkan Injil-Injil Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mau seperti Yunus membelok, ya kita akan mendapatkan yang tadi itu ya, ada angin ribut, badai, gelombang, itulah sampai kita ditelan sama ikan besar. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kita harus mengikuti yang namanya firman Tuhan. Nah, saat nanti Niniwe dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan, itu yang Tuhan inginkan daripada hidup kita. Kita memberikan dampak dan buah. Dari apa? Dari perbuatan kita. Saat Yunus berbuat hal yang baik, Niniwe diselamatkan. Begitu juga dengan kita. Saat sesuatu hal yang baik kita lakukan, percayalah, orang yang tidak mengenal Tuhan yang melihat kita, bisa saja hatinya terketuk. Mereka akan menundukkan kepalanya, menyembah Tuhan. Nah, dari kisah Nabi Yunus ini, kita banyak belajar betapa Allah itu berkuasa atas ciptaannya. Kita bisa lihat ya, Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Tuhan perintahkan ikan besar menelan, Tuhan izinkan, dan Tuhan juga izinkan badai ribut menghantam kapal yang ditumpangi Yunus, dan lain-lain. Itulah ciptaan-ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa atasnya. Semuanya bisa Tuhan buat. Nah, meskipun Tuhan sempat marah terhadap kota Niniwe, Tuhan tetap menyayanginya. Tuhan berikan tetap kesempatan kepada orang-orang yang di kota Niniwe. Begitu juga dengan Yunus. Orang yang sudah mengenal Tuhan sekalipun, dia tetap bisa membelok. Dia tetap bisa membuat kesalahan. Dan Tuhan memang tetap menghukum, memberikan peringatan, supaya kita tetap ingat kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yunus? Itu membuat hati Tuhan marah. Dia mengucap syukur lagi, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Nah teman-teman, semuanya dimanapun kita berada, kitalah Yunus-Yunus modern. Maukah kita menjalankan firman Tuhan itu? Itu semuanya ada di dalam diri kita. Apakah kita mau ditelan sama ikan besar? Tidak, semua ada dalam pilihan kita. Mari kita bersama-sama menggandeng, membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan dari perbuatan kita. Sampai di sini dulu podcast Miss Ripka mengenai Nabi Yunus. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.